Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Phoebe Srayo Anita, berikut informasi selengkapnya. Setelah dilantik oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinor pada Senin 27 Februari kemarin, sejumlah kepala satuan organisasi perangkat daerah setempat melaksanakan serah terima jabatan. Salah satunya adalah serah terima jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Serah terima jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Waringin Timur dilaksanakan pada Senin 1 Maret pagi. Kepala Diskominfo yang sebelumnya dijabat oleh Multajam, berdasarkan surat keputusan Bupati Kota Waringin Timur, digantikan oleh Marjuki. Marjuki sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara Multajam bergeser menduduki jabatan barunya sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur. Selain Kepala Dinas, serah terima jabatan juga dilakukan oleh Sekretaris Diskominfo serta 2 Kepala Bidang. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Waringin Timur Muhammad Saleh mengatakan, dalam sebuah organisasi termasuk di pemerintahan, mutasi jabatan merupakan hal biasa. Namun yang pasti, sebagai abdi negara, ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita berharap memang sesuai arahan dari pimpinan, serah terima ini paling lambat tanggal 2 Maret. Insya Allah kita berharap dengan adanya kepemimpinan yang baru bisa meningkatkan kinerja. Karena mutasi di lingkungan pegawai itu sudah biasa. Karena dimanapun kita bekerja sesuai dengan ASN berakhlak harati, kita akan selalu mengabdi kepada masyarakat dimanapun kita ditempatkan, karena pekerjaan itu memang ditanamkan Pak Bupati kepada kita sebagai pelayan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam pelantikan yang dilakukan pada Senin kemarin, terdapat 9 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2, yakni Kepala SOPD yang mengalami pergeseran jabatan. Serah terima jabatan dijadwalkan paling lambat pada Kamis 2 Maret. Masud Badarudin, Hayat TV. Bersiap hadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, Asosiasi Futsal Kabupaten Kota Waringin Timur gelar training center atau pemusatan latihan. Pemusatan pelatihan ini diikuti 20 orang tim putra dan 20 orang tim putri. Pemusatan latihan atlet futsal oleh AFK Kota Waringin Timur dilakukan di lapangan baru futsal Kota Waringin Timur yang terletak di kawasan Stadion 29 November Sampit. Pemusatan latihan telah dimulai sejak 26 Februari kemarin. Pemusatan latihan futsal merupakan tindak lanjut dari seleksi yang dilaksanakan di 3 zona di wilayah Kota Waringin Timur. Hal itu sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah. Pemusatan latihan yang dilaksanakan setiap hari ini diikuti 20 orang tim putra dan 20 orang tim putri. Tim futsal akan dirampingkan menjadi 14 orang untuk masing-masing tim putra dan putri sebagai tim inti pada Porprov mendatang. Pemusatan pelatihan akan terus dilaksanakan hingga menjelang gelaran Porprov Kalimantan Tengah. Hal ini untuk melihat perkembangan kemampuan fisik para atlet serta taktik permainan dan kekompakan tim. Kita menyeleksi 20 putra dan 20 putri. Jadi pada saat TC ini kita akan mengurangi lagi beberapa pemain. Kita lihat perkembangannya 10 sampai 15 pertemuan, bagaimana perkembangan ketahanan fisik mereka. Nah, disitulah kita akan menilai beberapa pemain yang layak kita ikutkan di TC selanjutnya. TC ini kita ketahanan fisik, yang kedua taktik, dan yang ketiga kekompakan tim. Berdasarkan hasil seleksi kemarin, kita optimis, tim putra maupun putri, kami optimis bisa meraih medali emas di Porprov di 2023 ini.
Diharapkan para atlet futsal Kota Waringin Timur dapat mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki sehingga dapat meraih prestasi terbaik pada ajang Porprov nantinya. Porprov ke-12 Kalimantan Tengah tahun 2023 akan digelar di Kabupaten Kota Waringin Timur. Event besar olahraga tingkat provinsi tersebut rencananya dilaksanakan pada bulan Juni mendatang. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambarnya bisa ditonton. Bruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, bruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Sebanyak 278 calon pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur lakukan pengambilan sumpah jabatan sebagai pegawai negeri sipil. Pengangkatan ini dilakukan setelah mereka lulus mengikuti masa percobaan selama setahun terakhir. Setelah lulus mengikuti masa percobaan selama 1 tahun terakhir, 278 calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan pemerintah Kota Waringin Timur Rekrumen Formasi tahun 2021, Selasa 28 Februari diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Pengangkatan ratusan PNS tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dipimpin oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Selama menjalani masa percobaan selama 1 tahun, mereka wajib memenuhi sejumlah persyaratan hingga seluruhnya dinyatakan lulus, seperti wajib mengikuti pelatihan sadar, memiliki nilai kinerja baik, serta sehat jasmani dan rohani. Kita tadi ada dipimpin oleh Bapak Bupati untuk pengambilan sumpah. Nah, kami sebagai PNS baru berkomitmen untuk menjalankan sumpah atau janji yang sudah kami ucapkan tadi. Kenapa ingin masuk di ASN? Karena itu salah satu cara kita untuk berkontribusi untuk negara. Kan banyak cara nih, kita bisa jadi entrepreneur, kita bisa jadi pejabat politik, atau kita bisa jadi pekerja di swasta atau apa. Nah, menjadi ASN itu salah satu cara termudah kita langsung dari dalam, dari negara, kalau kita ingin berkontribusi. Bupati Halikinur mengatakan, pengangkatan PNS yang sekaligus penyerahan surat keputusan itu tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dan kecamatan di Kota Waringin Timur.
Sebagai PNS baru dengan usia yang relatif muda, diharapkan mereka bisa bekerja maksimal sebagai abdi dan pelayan masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kota Waringin Timur dapat berjalan dengan lebih baik. Di PNS kita ambil sumpah janji menjadi PNS, jadi mereka sudah melalui percobaan selama 1 tahun dan lulus sehingga dinyatakan menjadi PNS yang definitif. Harapan kita ya karena mereka ini masih muda-muda dan mereka ditempatkan tersebar di UPD sampai di kecamatan. Harapan kita mereka untuk bisa bekerja maksimal. Karena ya tentunya ya karena masih muda, energik, masih semangatnya masih tinggi, sehingga harapan kita dengan mereka yang sudah menjadi PNS tetap ini bisa roda pemerintahan khususnya dan terutama di UPD itu kinerja bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Walaupun pemerintah Kota Waringin Timur saat itu mengangkat hampir 300 PNS baru, namun jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pegawai yang ada. Untuk itu, usulan formasi rekrumen CPNS maupun PPPK terus diajukan kepada pemerintah pusat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.